Sahabat entrepreneur, salam financial freedom. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di jalan sambil mengisi waktu. Kita kali ini akan membahas 4 tipe manusia berdasarkan cara mereka mendapatkan income. Ya, saya kutip dari buku Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad and Poor Dad. Manusia dibedakan menjadi 4 berdasarkan cara mereka memperoleh penghasilan ataupun income. Jadi apa saja 4 income itu bisa dilihat di sebelah sisi atas. Bisa dilihat ada 4 kuadran, yaitu kuadran E, kuadran S, kuadran B, dan juga kuadran E. Kita akan bahas satu persatu masing-masing kuadran, tapi sebelum kita bahas per masing-masing kuadran, kita lihat terlebih dahulu di sisi sebelah kiri ada kuadran E dan ada kuadran S. Bisa dilihat di sisi sebelah kiri ada kuadran E dan kuadran S, dan juga di sisi sebelah kanan ada kuadran B dan kuadran E. Kenapa dibedakan di kuadran kiri dan juga kuadran kanan? Jadi karena kalau di kuadran sebelah kiri, income yang diperoleh adalah income dari aktif income. Jadi dibedakan, kalau kiri itu adalah cara memperoleh penghasilan dari aktif income, dan di kuadran sebelah kanan cara memperoleh income dengan cara pasif income. Jadi bisa dibedakan antara kuadran kiri dan kuadran kanan. Kita bahas terlebih dahulu dari kuadran E. E atau biasa disebut dengan employee. Jadi E ini adalah kuadran seorang yang bekerja ataupun memperoleh penghasilannya sebagai seorang karyawan atau seorang pegawai. Jadi mereka bekerja untuk orang lain. Bisa saja dari karyawan swasta ataupun pegawai negeri, ataupun mereka yang memperoleh penghasilan secara aktif dengan cara mereka menukarkan waktu, pikiran, tenaga mereka agar memperoleh income. Jadi bisa saya ambil contoh suatu misal seperti halnya pengacara, seperti halnya artis, itu pun masih ada kuadran E. Karena apa? Ketika mereka bekerja maka mereka akan mendapatkan income. Akan tapi ketika mereka tidak bekerja lagi, maka mau tidak mau tidak ada income yang masuk ke kantong mereka. Jadi E ini adalah kuadran yang hari ini hampir 95% manusia yang ada di bumi ini ada di kuadran E ini. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai profesional ataupun bekerja sebagai spesialis, akan tapi mereka masih di kuadran E ini. Jadi untuk memperoleh income yang sangat-sangat besar akan sangat sulit sekali. Bisa memperoleh income sangat besar, akan tapi untuk bisa memperoleh income yang sangat besar, akan tetapi mereka harus menukarkan waktu dan juga pikiran mereka dan juga tenaga mereka. Itu adalah di kuadran E. Ya, kita lanjut di kuadran S. S atau biasa disebut dengan self-employed adalah mereka-mereka yang sudah memiliki usaha, kan tapi dalam kegiatan usahanya tersebut mereka harus ikut secara aktif untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Karena apa? Ketika mereka tidak ikut secara aktif di dalam kegiatan usahanya tersebut, kegiatan usaha tersebut tidak akan bisa berjalan. Baik mereka sudah memiliki karyawan entah 2 orang, 3 orang, akan tapi mereka harus secara aktif ikut mengelola secara langsung. Itu adalah
self employee. Jadi penghasilan ataupun income akan masuk ketika mereka juga masih ikut menukarkan waktu mereka, tenaga mereka, dan juga pemikiran mereka. Walaupun di situ mereka sudah memiliki tenaga pembantu ataupun karyawan. Jadi bisa kita ambil contoh salah satu self employee biasa kita lihat di sekeliling kita, mereka-mereka yang mungkin memiliki kegiatan usaha toko, memiliki kegiatan usaha toko pakaian ataupun warung makan, yang mereka di situ sudah memiliki karyawan, akan tapi mereka juga sehari-hari mulai pagi sampai dengan sore hari mereka harus berada di situ untuk memastikan kegiatan usaha tersebut mendapatkan income dan juga mendapatkan profit. Jadi itu yang disebut dengan self employed. Dan kita geser ke kuadran sebelah kanan, mulai dari atas ada kuadran B atau sering disebut dengan business owner. B ini adalah mereka-mereka yang sudah memiliki kegiatan usaha ataupun bisnis, akan tetapi mereka tanpa harus ikut secara aktif kegiatan usaha tersebut sudah menghasilkan profit. Mengapa S dan B ini berbeda? Kalau S tadi si owner atau pemilik usaha harus secara aktif ikut menjalankan kegiatan usaha, akan tapi kalau di B ini di kegiatan usaha yang dia miliki sudah berjalan secara sistem atau autopilot. Jadi ada ataupun tidak ada si ownernya ini, kegiatan bisnisnya ataupun kegiatan usahanya akan tetap menghasilkan income masuk ke kantong mereka. Itu yang disebut dengan business owner. Jadi bisa kita ambil contoh di kuadran B ini, business owner ini adalah mereka-mereka yang hari ini memiliki ataupun memiliki kegiatan usaha dengan sistem franchise ataupun waralaba. Jadi kegiatan usaha tersebut terus menghasilkan income walaupun si owner ini tidak ikut secara aktif. Seperti halnya mereka-mereka yang memiliki franchise Indomaret, Alfamart, Apotheka 24, dan masih banyak lagi franchise yang lain. Jadi mereka-mereka ini, si owner ini tanpa harus ikut secara aktif memanage kegiatan usaha tersebut, kegiatan usahanya tetap menghasilkan income. Itu yang disebut dengan business owner. Ya, selanjutnya ada kuadran I atau biasa sering disebut dengan investor. Kuadran I ini adalah mereka-mereka yang memiliki income dari hasil uang mereka yang bekerja. Jadi tidak lagi bisnis yang bekerja, kan tapi uang menghasilkan uang. Walaupun tanpa mereka bekerja, penghasilan akan terus mengalir, akan terus masuk ke kantong mereka. Jadi bisa kita ambil contoh, kalau hari ini investor ini tidak harus mereka-mereka yang memiliki finansial mungkin miliar ataupun triliun, akan tapi hari ini dengan kecanggihan sistem teknologi di 4.0 ini sekarang kita tahu yang namanya sistem crowdfunding ataupun investasi secara bersama-sama. Jadi walaupun di situ kita memiliki uang 1 juta, uang 2 juta ataupun uang 3 juta, akan tapi kita juga bisa berinvestasi. Dan saya kutip dari motivator Indonesia Pak Tung, jadi lebih baik kita berdiri di 2 kaki. 2 kaki akan lebih baik berdiri di kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Ketika kita sudah siap untuk pindah ke kuadran kanan, maka secara finansial kita tidak akan terganggu. Jadi kalau saya menyarankan kita di samping secara aktif hari ini bekerja untuk memulai income secara aktif, akan tapi kita juga harus mulai berpikir bagaimana untuk pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Karena mau tidak mau
tenaga kita pun terbatas, waktu kita juga terbatas, pemikiran kita juga terbatas. Maka untuk memperoleh income yang terus-menerus mengalir sampai dengan kita tua dan juga sampai dengan nanti kita sudah tidak mampu lagi untuk memperoleh penghasilan secara aktif, kita sudah memiliki penghasilan pasif. Jadi penghasilan pasif tidak secara kebetulan masuk ke kantong kita. Jadi kita perlu mengalokasikan keuangan kita untuk membangun usaha dan juga membangun bisnis yang dapat menghasilkan penghasilan secara pasif masuk ke kantong kita. Demikian sahabat entrepreneur video kita pada kali ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu video-video seperti ini. Salam financial freedom.